Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ini ada juga seorang pelaku industri perfilman. Karena produksi film terhenti selama pandemi, ia beralih ke bisnis kuliner. Nah, seperti apa lengkapnya kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Lola Amaria, seorang filmmaker sekaligus pemilik Lola's Cooking. Selamat pagi, Mbak Lola. Selamat pagi, Mbak Maria. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mbak Lola tuh awal mulanya gimana sih kok dari seorang produser yang kita tahu di dunia perfilman Indonesia sekarang tiba-tiba beralih menjadi chef gitu dalam Lola's Cooking? Oke, awalnya karena saya punya 2 restoran yang karena pandemi ini juga tutup permanen. Terus ada beberapa karyawan yang memang dipertahankan dan ketika semuanya udah WFH, saya masih ingin menjalankan bisnis ini karena film kan nggak ada syuting dan nggak boleh karena kerumunan dan lain-lain. Jadi saya meeting kecil dengan tim bagaimana kalau kita beralih ke online bahwa semua yang kita jual lebih simple disesuaikan dengan kondisi sekarang. Misalnya packagingnya, terus pilihannya juga nggak begitu banyak karena orang maunya yang praktis, bersih, dan kemudian sesuai dengan protokol kesehatan, di mana maunya semuanya simple gitu, dan kita semua kirim. Berarti memang sudah suka masak sejak lama atau gimana nih Mbak Lola? Kenapa memilih akhirnya pure menjadi menekuni Lola's Cooking ini? Iya, kalau hobi masak betul, karena satu keahlian yang memang orang nggak tahu, saya suka masak, saya hobi masak, dan saya bisa masak. Dan keahlian itu yang kemudian pada saat pandemi ini dikembangkan lagi, kemudian dijadikan bisnis. Oke, dan sejauh ini bagaimana Mbak respon dari Lola's Cooking? Karena kan ini juga baru pertama ya memulai bisnis secara online dan ternyata lebih menyenangkan karena yang kerja sedikit, tidak harus membayar banyak operasional dan lebih simpel aja. Kemudian secara omset juga naik, meningkat karena kita nggak punya budget promosi gitu, hanya mencoba semuanya melalui sosial media dan dari mulut ke mulut. Yang awalnya pesan, kemudian mereka ada respon, memberitahu teman-temannya, keluarganya, teman-temannya lagi, keluarganya lagi, dan akhirnya mereka langsung menghubungi kami gitu. Oke, kalau gitu apa saja makanan yang ditawarkan di Lola's Cooking, Mbak Lola? Sebenarnya kalau paket nasi gitu untuk makan siang untuk yang bekerja dari rumah atau mungkin udah masuk kantor, kita punya 5 paket nasi, namanya nasi cimit. Itu udah ada paket nasi jeruk dengan ayam kecombrang atau dengan paru ketumbar, dan itu sudah lengkap, harganya murah, Rp20.000, disesuaikan dengan harga kantong sekarang gitu, karena kan banyak orang yang mikir gitu kalau untuk makan siang 25.000 aja masih mikir gitu. Nah ini harga 20.000 di luar ongkos kirim, mereka bisa milih variannya. Juga ada kue ijo. Jadi kalau kue memang pre-order beberapa hari sebelumnya, hanya seminggu 2 kali bikinnya. Jadi pelanggannya kebanyakan pekerja kantoran ya, yang sekaligus mungkin mesennya langsung banyak buat dimakan sama teman-teman yang lain, begitu Mbak? Iya betul, bahkan untuk yang di rumah juga, misalnya yang males masak atau bosan dengan masakan sendiri, itu bisa pesan untuk keluarga, misalnya 5 atau 6 atau 10 gitu. Karena kan kalau pesan 1, ongkos kirimnya sama ya Mbak, jadi mendingan pesannya banyak sekalian. Ya. Nah, tapi Mbak Lola, kalau misalnya nanti kondisi sudah kembali seperti semula, akan kembali menekuni dunia perfilman nggak sih? Akan menjadi filmmaker lagi nggak sih? Oh iya, sekarang pun sebenarnya masih filmmaker, tapi kan karena kondisi jadi diharuskan untuk tetap kreatif, tetap menghasilkan, tetap bisa membayar operasional setiap bulan. Karena kan semua bill terus berjalan ya, nggak mungkin listrik nggak dibayar dan lain-lain gitu. Jadi selama ini masih kondisi seperti ini, saya akan jalani apapun gitu yang menghasilkan secara halal. Tapi ketika nanti kondisi sudah beranjak normal, ya pastinya akan bikin film lagi. Oke, nah tapi Mbak, ini kan sekarang bisnis kuliner memang sedang naik daun ya di masa pandemi ini. Jadi mungkin Mbak Lola ada pesan dan juga tips buat para pemirsa yang juga sedang mencoba atau sudah mencoba menekuni bisnis kuliner? Iya, kalau menurut saya bisnis kuliner ini nggak pernah ada matinya ya. Kalau mau mulai berjualan online, tipsnya hanya dua. Kalau misalnya ada nomor admin harus fast respon. Kalau ada pembeli itu langsung dilayani dengan cepat.
direspon dengan cepat. Yang kedua, tampilan gambar harus menarik. Karena jualan online kan apalagi kalau bukan gambar. Nah, selain menarik, pastinya menjaga kualitas. Dan apa yang dijual itu harus unik. Maksudnya jangan sama, jangan pasaran, sehingga orang pasti akan tertarik dan membeli. Kalau mereka suka, pasti akan merekomendasikan ke pihak lain gitu. Oke, mantap banget tipsnya. Terima kasih Mbak Lola Amaria, pemilik dari Lola's Cooking. Sukses selalu. Iya, sama-sama, makasih.